Kampus, selamat datang di Ducast, Duta Untirta Podcast, which giving you insight with inspiring guests. So, hari ini kita kedatangan guest yang luar biasa, yaitu Bang Anggara Dias Ramadan. Halo Bang. Halo semua. Sobat kampus ya? Sobat kampus. Oke, halo sobat kampus. Oke, apa kabar nih Bang hari ini? Kayak kelihatannya fresh banget ya Sobat Kampus ya. Ganteng banget untuk hadir di Ducast. Ya baik, alhamdulillah ya. Kalau fresh ya harus dong fresh. Kamu datang ke podcast, masa podcast harus lemes? Benar, seru kan? benar banget. Ngomong-ngomong tentang kabar udah nih Bang. Mungkin Sobat Kampus masih ada yang wondering who are you? Kalau masih ada yang wondering keterlaluan sih sebenarnya, tapi ya introduce yourself. Who are you? Oke. Halo sobat kampus semua, perkenalkan nih saya Anggara Dias Ramadan. Sebenarnya saya adalah alumni juga dari Untirta, jurusan Teknik Kimia, lulus baru Januari kemarin 2020. Saya juga mantan alumni dari Duta Untirta tahun 2017. Tahun 2017. Yeah. Tadi berarti introduction-nya udah ya Sobat Kampus. Terus mungkin sekarang kita ngomongin kesibukan Bang Anggara nih ya. Oke. Karena kalau dilihat-lihat di sosial medianya di @Anggara Dias R. Bisa di follow. Bisa di follow ya Sobat Kampus. Kelihatannya aktif banget nih di kegiatan sosial and something like that. Oke. Sebenarnya kalau kesibukan saya template sih. Maksudnya saya kan baru lulus juga dari Univ. Tapi memang saya belum ada prinsip buat kerja yang benar-benar kerja corporate. Yes. Makanya that's why saya masih freelance sih. Ya paling kesibukan saya kan kadang ngambil foto juga, foto shoot, terus juga and by the way saya juga host juga di salah satu talk show juga, tapi bawa naungan Dinas Pariwisata Banten. Terus sama sekarang lagi sibuk juga nih running, saya punya small business lah. Clothing line yang baru aja launching kemarin tanggal 5 Januari gitu. Jadi ini lagi sibuk nyiapin untuk next collection-nya sih. Jadi kesibukannya ya nggak terlalu sibuk banget, tapi ya quite productive lah. Quite productive, karena yang produktivitas tuh harus tetap ya walaupun pandemi seperti sekarang ini. Lanjut mungkin aku penasaran dan Sobat Kampus juga penasaran nih. Bang Anggara kan udah terpilih menjadi Kang Banten 2020. Yeah. So you can tell us the story behind gitu. Cerita di baliknya atau perjalanan gimana sih perjalanan Bang Anggara dari start sampai bisa di achievement ini? Oke. Sebenarnya saya kan kepilih dari jadi Kang Banten itu Oktober di 2020, di let's say tengah Oktober deh, mid Oktober 2020. Sebenarnya kalau ditanya perjalanan awalnya gimana sampai jadi Kang Banten 2020 ya lumayan panjang sih ya. Cuma long story short, saya pertama kali banget jadi ikut pageant terus representative thing kayak gini itu di 2017, which is di Duta FT. Waktu itu di 2017 Duta Fakultas Teknik ngadain tuh seleksi. Sebenarnya saya juga orangnya awam banget dulu, nggak tahu maksudnya masalah perpajanan gini, masalah representasi seperti ini. Waktu itu ada salah satu senior saya approach saya juga, terus ngasih tahu lah ada seleksi untuk Duta Fakultas Teknik. Ya udah akhirnya it's actually ikut karena being forced, not willingly gitu. Akhirnya ikut dan alhamdulillah kepilih di 2017. Lalu setelah terpilih dari fakultas, lanjutlah ke jenjang universitas, which is Duta Kampus ini di 2017 juga. 2017. Ya, dan alhamdulillah ya dari Duta Kampus itu saya kepilih lagi sih, alhamdulillah. Menang lagi juara 1. Dan setelah itu sebenarnya saya sempat berpikir untuk oke, udah enough lah, cukup. Maksudnya pengen fokusnya ke education, tapi saat itu juga selang beberapa bulan lah dari Kangnong Kota Serang. Selang setahun di 2019 itu ada pendaftaran Kangnong Kota Serang, which is tourism ambassador dari Serang City gitu. Akhirnya again saya dipaksa lagi sama salah satu senior saya gitu untuk ikut gitu. Akhirnya saya berpikir ya udahlah, maksudnya menurut saya juga sebenarnya acara kayak gini kan ngasih benefit juga ke saya kan. Akhirnya saya ikut seleksi, interview, terus juga karantina dan lain-lain. Ya tembus di top 20 akhirnya tembus di top 5 akhirnya jadi
Kang terpilih. Dan akhirnya dari kota itu saya dikirim lah jadi annual sih, setiap 2 tahun sekali itu di provinsi ada juga jenjang provinsinya. Itu namanya Kangnong Banten. Jadi di Kangnong Banten itu setiap kota dan kabupaten di provinsi Banten ngirim perwakilannya. Dan karena saya adalah perwakilan dari Kota Serang saat itu, saya dikirim lah di tahun 2020 di Kangnong Banten. Dan alhamdulillah thank God, after such a long ride akhirnya kepilih lah jadi Kang Banten 2020 Here gitu. he is now. Mungkin tepuk tangan dulu ya semuanya buat Kang Anggara atas achievementnya. Mungkin nanti editor bisa kasih clap ya, efek gitu ya, efek clapping gitu ya. Clapping itu ya kan. Boleh. Mungkin masih berkorelasi sama tadi nih tentang story Kang Anggara dari mulai tadi Duta FT, terus naik ke jenjang kampus, terus ke Kota Serang dan juga terakhir di Kangnong Banten ini. How it feels? Apalagi kan tadi kan bilangnya at first it forced by someone untuk melakukan hal ini gitu. How it feels? Kalau ditanya perasaannya pasti seneng lah ya, seneng, terus bangga juga, terharu iya. Tapi at the same time juga saya ngerasa agak sedikit pressure karena maksudnya itu jenjang provinsi kan pasti atmosfernya beda ya. Kayak pressure-nya, vibes-nya juga beda, jauh lebih berat gitu. Tapi ya mostly pasti seneng lah ya, maksudnya ngeliat orang tua bisa ngasih something ke orang tua, terus juga bisa ngasih apa ya, let's say lah proof ke diri sendiri lah, kayak I can do it. Ya, and also kayak after such a very long ride and also hard work gitu kan, it paid off gitu. Jadi pasti ya seneng dan bangga sih, apalagi ngewakilin Banten gitu kan. It's such an honor, right? Such an honor. It's actually me such an honor to be invited in here. Kita juga senang sih ya bisa punya Bang Anggara di sini gitu ya, selaku alumni Duta Untirta juga yang sangat berprestasi. Dan aku lihat sih terakhir achievement Bang Anggara juga menjadi pemuda pertukaran pelajar itu. Ya, youth exchange. Ya, bisa dijelasin nih mungkin ke sobat kampus. What is actually? Jadi sebenarnya kalau youth exchange itu sebenarnya saya udah ikut dari 2019. Jadi 2019 itu, jadi Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga itu ngadain setiap tahun emang annual ada youth exchange. Indonesia itu kerjasama sama at least kalau nggak salah ya 10 negara atau 14 negara. Salah satunya adalah Cina, terus Jepang, Singapura, Malaysia, terus Australia, what else? India, and other lah. Itu jadi setiap tahun itu selalu ada. Jadi, nah di 2019 pertama kali itu waktu itu saya ikut seleksi untuk Korea. Ya, Korea Indonesia Youth Exchange Program di 2019. Sebenarnya itu sama aja kayak Kangnong Banten. Jadi seleksinya itu per kota dulu. Per kota. Karena setiap provinsi kan kirim cuma satu kandidat. Jadi di seleksi dulu dari kota lolos baru masuk ke provinsi. Dan di 2019 saat itu saya lolos ke provinsi. Tapi saya ke nasional nggak lolos karena saya jadi backup. Jadi yang waktu itu lolos runner up lah ya gitu. Jadi yang lolos saat itu Kota Tangerang, dari Kota Tangerang ke Korea. Nah akhirnya saya coba lagi di 2020 itu untuk program Australia, tapi gagal karena ada pandemi kan. Itu semua di cancel sama Kemenpora gitu. Dan akhirnya di 2021 kemarin itu diadain lagi dari Kemenpora lagi, tapi programnya untuk Singapura, which is kemarin itu namanya SciLab, Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program. Jadi basically itu program pertukaran pemuda sama antar negara. Kalau di case saya kan Singapura sama Indonesia. Jadi di situ ya saya alhamdulillah kepilih, maksudnya lolos dari kota di provinsi, saya lolos juga ke nasional sebagai perwakilan dari Banten untuk di SciLab itu. Saya di situ seru sih, kayak kita ya exchange sama pemuda-pemuda Singapura. Terus karena saat itu juga timnya adalah climate change and also sustainability. Jadi kita situ ngebahas masalah tentang perubahan iklim. Ya, jadi di situ saya banyak dapat insight juga sih, dan sangat amat bangga lah bawa nama Banten kan. Kayak apalagi kalau misalnya ditanya background apa, kayak Kangnong terus Duta Untirta gitu kan. Jadi bangga aja bawa nama itu gitu. Terus juga tadi ngomongin tentang itu tadi udah achievement Bang Anggara gitu. Mungkin aku mau nanya hal yang sedang atau udah Bang Anggara lakuin nih buat selaku Kang Banten 2020. Apa sih? Sebenarnya kalau ditanya yang udah dilakuin banyak sih ya. Karena kan kita
mulai start dari Oktober 2020 dari which is tahun lalu. Sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya hal yang harusnya dilakukan sebelum di tahun 2020 itu. Tapi karena adanya pandemi kan banyak banget yang ke postpone, even malah ke cancel gitu. Tapi kalau misalnya ditanya yang udah dilakuin, jadi kalau tahun 2020 sendiri kita punya program namanya Punten. Which is stands for Punya Banten. Jadi di situ kita punya 3 sub konten. Yang pertama itu kita ada tourism, maksudnya kayak commercial juga. Yang kedua ada podcast. Dan yang terakhir itu ada mass campaign. Tapi di mass campaign ini kita masih postpone karena ada pandemi ini. Terus paling kita jalan di si commercial itu tourism. Jadi kita basically kita datang ke tempat-tempat wisata yang benar-benar punya potensi, khususnya di Banten ya. Terus kita blow up lah caranya dengan cara kita kemas di dalam bentuk video gitu. Kita kasih informasi insight kepada outsider juga tentang destinasi wisata gitu. Karena sebenarnya case-nya adalah banyak banget di Banten ini tempat wisata yang sebenarnya sangat amat berpotensi tapi nggak terekspos, nggak dapat exposure yang baik sehingga orang nggak ada yang tahu gitu. Yang orang tahu kalau di Banten Tanjung Lesung, terus Baduy, itu aja kan. Ya sebenarnya itu bagus sih, karena itu juga kan salah satu unggulan kita yang pengen kita up. Tapi sebenarnya di balik itu banyak banget, kayak di Cilegon ada Cikeray, terus juga di Lebak juga ada yang Negeri Atas Awan. Itu masih banyak banget gitu. Jadi makanya kita bantu, kita punya program itu untuk ngebantu nge-up, ngasih exposure ke tempat wisata itu gitu. Bisa dicek sih di IG-nya di @visitbanten.id. Kalian misalnya teman-teman mau lihat udah ngapain aja nih Kano Banten 2020, bisa dilihat di situ semua. Kita banyak video-video yang kita upload juga. Dan terakhir kalau saya sendiri sih di Baduy, saya ikut kontribusi di Serentahun di Cisungsang gitu, which is itu perayaan hasil panen dari masyarakat Baduy ya gitu sih. Jadi kalau ditanya udah ngapain apa ya, alhamdulillah kita udah banyak lah gitu. Cuma ya we wish untuk do more, tapi kan karena keterbatasan karena kita juga terhalang oleh situasi saat ini juga. Jadi kan kita juga harus compromise akan situasi ini kan. Jadi ya hopefully sih di 2022 ini banyak lagi sih project-project kita yang bisa dilaksanain gitu. Amin. Mungkin doanya juga nih ya buat sobat kampus, semoga banyak hal baik yang bisa kita lakuin lagi nih. Bener. Mungkin sekarang aku mau tanya tips and trick dari Bang Anggara buat sobat kampus nih di rumah yang lagi nonton, yang mau menggeluti bidang yang sedang Bang Anggara geluti ini kira-kira. Oke, let's say pageant ya. Ya, let's say pageant. Ya. Tips and trick. Tadi saya lagi mikir dulu nih. Lebih enak structure. Sebenarnya adalah kuncinya kan kadang kita suka di pageant ya, di dunia pageant kan sering udah common banget ngedengar 3B. Yes. 3B itu. Tapi kan sekarang 4B segala macam. Tapi menurut saya emang itulah menurut saya kuncinya. Basic ya Pak. Basicnya lah ya. Fundamental ya. Jadi kayak brain, beauty, behavior itu 3 aspek menurut saya emang harus dimilikin. Apalagi sebagai kita yang mau jadi representator gitu. Ibaratnya kata kita mau jadi representator dari suatu brand deh, ambasador dari suatu brand. Kita kan pasti harus tahu produknya itu apa yang dijual, kelebihannya apa. Terus juga kita harus bisa menjual juga secara physically atau secara fisik gitu. Jadi ya menurut saya terlepas juga dari tiga prinsip itu, dan juga itu courage itu sih. Courage dan juga confidence. Karena menurut saya even kalian udah punya all what it takes gitu lah to be a representator, tapi kalian nggak punya confidence dan juga courage yang cukup, itu kayak will be nothing. Karena ya simpel hal lagi deh, kalian mau presentasi udah belajar, kayak udah persiapan, udah tahu materinya apa, segala macam mau disampaikan, tapi ketika di depan kalian nggak punya confidence yang cukup, insecure, terus juga takut, itu pasti saya yakin buyar kan. Nah samalah hal seperti ini gitu. Jadi menurut saya modal utama ya keberanian sama confidence itu. Tapi ya not to over confidence ya. Karena something yang over juga pasti bakal destroy something kan. Gitu. Jadi percaya diri kalau kalian bisa, percaya kalian juga punya value gitu, dan ya udah just do it gitu. Even though misalkan di tengah jalan ada
ada hambatan, kalian salah, it is something very common gitu. It is something that human does gitu. Jadi kayak kita nggak perlu worry akan takut salah, takut gagal. Jadi menurut saya, apalagi kalian masih muda banget kan, kayak perjalanannya masih panjang banget. Jadi berani aja. Setiap ada opportunity ambil aja. Jadi pembelajaran buat kalian gitu. Misalkan contoh kalian ikut salah satu seleksi, even though, jangan jadikan target kalian itu kepilih. Tapi ambil aja prosesnya gitu. Masalah kepilih itu jadi bonus gitu. Jadi ketika one day ketika kalian ikut something yang dan kalian saat itu nggak kepilih, kalian nggak akan kecewa banget karena emang tujuan kita bukan tujuan akhirnya bukan itu. Memang semua pengen kepilih, tapi kan jangan jadikan tujuan akhir bener-bener kayak main goal kita banget gitu. Karena itu pasti bakal ngerusak sih. Jadi ambil aja kayak ketika saya ikut sesuatu, saya expect untuk get something in return gitu loh. Saya dapat input entah itu dari wawasan, entah itu ngasah soft skill saya gitu. Karena throughout the days, throughout the years, throughout the process itu bakal ngebentuk diri kalian sendiri tanpa kalian sadarin ya. Karena itu yang terjadi di diri saya gitu. Tiba-tiba alhamdulillah jadi seperti ini gitu. Itu sih. Jadi ya pesan saya pokoknya jangan takut-takut, confidence aja sama sama value kalian, just do it gitu. Just do it. Sobat kampus just do it ya. Terus juga mungkin so far nih Bang, what is the benefit that you get from this type of bidang yang Abang geluti? Oke, benefit banyak sih ya. So much. Let's say pertama soft skill, knowledge, and the last one is connection. Jadi soft skill ya itu, saya kerasa banget ya, saya bisa sampai ikut youth exchange dan segala macam itu karena itu pageant ini dari Kanglong Banten, dari Kanglong, terus dari Dong Tirta gitu. Jadi soft skill saya keasah aja. Jadi ketika saya ngobrol di depan ramai orang, saya presentasiin justru malah saya happy. Serius, karena saya jauh lebih extrovert, jauh lebih confident saja untuk berbicara gitu. Terus kalau masalah knowledge ya pastilah ya, kita pasti dapat knowledge baru, dapat experience baru. Terus juga ketemu sama hal-hal baru, jadi itu bakal bikin kalian juga jauh lebih open minded gitu kan. Dan yang terakhir connection gitu, dari kayak seperti ini kalian jadi kenal pejabat-pejabat, kenal juga banyak orang yang sukses gitu kan. Jadi circle-nya jauh lebih luas lah. Jadi ya 3 hal itu sih, jadi benefitnya ikut kayak gini banyak banget menurut saya, nggak sia-sia juga gitu. Berarti banyak benefitnya ya untuk banyak juga pageant ini. Sekarang pertanyaan yang mungkin aku wondering dan banyak orang wondering, how you manage your life gitu, your academic, your social life, your this pageant things. Oke. How I manage my schedule lah ya. Yeah, your schedule. Gimana caranya? Saya sih autodidak aja ya. Maksudnya kalau bagi saya seiring dengan bertambahnya aktivitas saya, jadi kan makin padat tuh. Itu juga saya secara automatically saya akan belajar gimana caranya untuk mengkotak-kotakan schedule saya itu. Kan kita cuma hidup sehari 24 jam ya, which is 8 jamnya buat tidur lah ya. Jadi kan sisanya itu kita harus pakai gimana caranya itu cukup untuk semua aktivitas kita. Kalau saya sendiri sih autodidak aja sih, jadi lebih bisa karena padat, jadi saya harus tahu nih ngejadwalin. Misal contoh pagi saya ada talk show, siang misalkan saya ada foto, terus misalkan sorenya ada apa, misalkan kadang kan ada orang gini mengutamakan, kadang bilangnya self appreciation, ya kan, nongkrong segala macam. Nah kalau saya sih lebih mengutamakan tanggung jawab dulu sih. Jadi ketika kalian tahu tanggung jawab, pasti kalian bisa juga manage waktu-waktu itu. Jadi kalau saya ya itu saya bagi sih. Jadi kayak misalnya Senin sampai Jumat emang saya pakai benar-benar itu full buat kerjaan sih. Kerjaan yang kayak foto, talk show atau apalah, ngerjain bisnis segala macam. Jadi Sabtu Minggu baru saya pakai buat itu tadi self appreciation. Ya self appreciation, hangout sama temen, sama keluarga gitu. Jadi tertata gitu. Jadi nggak yang kalau itu sama saya bikin ini sih, selalu bikin reminder di HP. Reminder. Jadi kayak misalkan dalam Senin nih, saya kosong di jam 1 jam 3, sisanya full gitu. Jadi tertata. Jadi one day ketika kalian misalnya hari Senin itu ada jadwal schedule dadakan, kalian bisa atur sendiri kayak oke, saya kosongnya di sini, saya bisa atur di segala macam. Jadi kalau ditanya caranya gimana, ya itu autodidak aja sih. Jadi kayak
ya pertama pasti berantakan, jadi keteteran banget. Apalagi dulu saya masih zaman 2017 kan, pas ngejabat di Ikatan Duta, di Duta Untirta juga saya masih kuliah kan. Iya. Dan itu saya kuliah lagi sibuk-sibuk kan, teknik tahu kan, Teknik. praktikum segala macam. Jadi ya gimana kita saat itu memang berusaha dites banget itu. Awalnya berantakan banget, kayak sampai nggak tidur gitu, kayak kadang tidur sampai larut. Tapi ya lama-lama ya jadi kayak bisa sendiri aja gitu untuk ngatur jadwal semuanya itu. Tapi semua pengorbanan yang lalu terbayarkan sih Bang sekarang. Ya alhamdulillah sih ya. Cuma ya walaupun nggak fully achieved bagi saya. Cuma ya I'm grateful lah for what I have at the time gitu. Jadi ya alhamdulillah aja lah, bersyukur. Oke, we gonna move to the last question. Okay. Tapi nggak perlu sedih nih karena last question. Karena pertanyaannya adalah, apa pesan Bang Anggara buat sobat kampus yang lagi nonton Ducast hari ini? Oke, pesan dari saya buat sobat kampus, anak-anak muda. Oke. Saya kan udah tua ya. Udah tua. Buat anak-anak muda, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, terus update selalu dan upgrade selalu skill yang kamu punya. Oke. Manfaatkanlah masa muda kamu sebaik mungkin. Trust me, saya udah pernah muda ya. Saya juga sekarang masih muda. Cuma maksudnya saya pernah di angka 20 juga. Di angka 25 itu saya apa ya? I wish I could do more gitu. Saya bisa melakukan lebih banyak lagi gitu. Jadi buat kalian semua serius manfaatkanlah ketika kalian ada isi waktu luang kalian atau waktu-waktu spare kalian tuh buat hal yang produktif deh, yang buat kedepannya. Itu ya buat upgrade skill dan yang lain-lainnya. Dan juga jadilah selalu orang yang positif. Tebar positif dan kurang-kurangilah tebar kebencian negativity seperti itu. Jadi menurut saya itu, dan terus semangat aja sih, karena jatuh nggak apa-apa, bangun lagi gitu. Jangan kayak jatuh kalian takut ngelakuin sesuatu karena takut jatuh atau gagal. Karena kalau kalian selalu punya mindset seperti itu, trust me, you will be just like an ordinary person gitu, kayak yang bakal stuck aja gitu, nggak akan progress. Oke. Hari ini luar biasa banget ya, banyak insight yang didapat di Ducast episode pertama. Mungkin makasih Bang Anggara udah nyempetin waktunya. Saya juga thank you banget nih udah diundang. Wah. Di Ducast, such an honor. Oke, thank you. Mungkin enough untuk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Dadah.